Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SG Lubar, yaitu channel yang menyajikan materi riset dan statistik. Pada pertemuan ini, saya akan membahas perihal uji autokorelasi dengan cara Durbin-Watson dan cara Ransche test menggunakan program SPSS. Supaya tidak ketinggalan pada setiap informasi yang ada pada tutorial ini, mohon untuk tidak di-skip di dalam mempelajari setiap isi tutorial. Baik, kita pahami terlebih dahulu konsep dasar dari uji autokorelasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan mempraktikkan cara melakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji apakah pada metode regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya atau T-1. Atau dengan kata lain, untuk menguji ada tidaknya hubungan antara suatu periode T dengan periode T sebelumnya. Jika terdapat korelasi, maka terjadi problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadinya gejala autokorelasi. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series, yaitu data yang didapat pada kurun waktu atau periode tertentu, seperti data keuangan, data pengeluaran belanja, dan sebagainya. Pada data cross-section, ini tidak perlu dilakukan uji autokorelasi, seperti data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, yaitu suatu data yang didapat secara bersama-sama atau sekaligus, bukan dalam periode runut waktu tertentu. Salah satu penyebab terjadinya autokorelasi adalah data bersifat time series, yaitu data runut waktu, atau di mana data nilai masa sekarang ini dipengaruhi oleh data atau nilai pada masa lalu. Hal ini bisa terjadi dengan adanya observasi yang beruntut sepanjang waktu yang saling berhubungan, di mana problem suatu individu atau kelompok tertentu dapat mempengaruhi individu atau kelompok yang sama pada waktu periode selanjutnya. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi pada model regresi linier, ini dapat menggunakan uji autokorelasi Durbin-Watson atau DW test, yaitu dengan menghitung nilai statistik Durbin-Watson, kemudian nilai Durbin-Watson dibandingkan dengan nilai kritis dari Durbin-Watson untuk menentukan nilai signifikansinya. Selain uji autokorelasi menggunakan cara Durbin-Watson, dapat juga menggunakan uji Ransche test. Berikut adalah dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Jika nilai D lebih kecil dari nilai DL, maka dapat disimpulkan adanya autokorelasi. Atau jika nilai D lebih besar dari 4 minus DL, maka dapat disimpulkan terjadinya autokorelasi. Nilai D ini adalah merupakan koefisien Durbin-Watson yang diperoleh dari output SPSS. Jika DU lebih kecil dari nilai D dan lebih kecil dari nilai 4 minus DU, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Jika nilai DL lebih kecil dari nilai D, kemudian lebih kecil dari nilai DU, atau 4 minus DU,
lebih kecil dari nilai D, lebih kecil dari nilai 4 minus DL, maka dapat disimpulkan tidak adanya kesimpulan atau tidak adanya kepastian terjadi autokorelasi atau tidak. Nah, pada uji Durbin Watson ini memiliki kelemahan, yaitu jika nilai Durbin Watson terletak antara nilai DL dan DU atau di antara nilai 4 minus DU dan 4 minus DL, ini tidak menghasilkan suatu kesimpulan secara pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan uji autokorelasi menggunakan uji Range test. Baik, untuk memudahkan di dalam memahami cara uji autokorelasi, kita praktekkan cara melakukan uji autokorelasi. Berikut adalah data yang diambil dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018 pada 4 perusahaan yang disimbolkan dengan PTA, PTB, PTC, dan PTD. Data ini merupakan data sekunder dari penelitian pengaruh ROA, ROE, dan IPS terhadap harga saham, di mana ROA, ROE, dan IPS ini adalah merupakan variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3, sedangkan harga saham ini adalah merupakan variabel dependen atau variabel Y. Kita akan melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan cara Durbin Watson. Kita buka SPSS-nya. Kita klik cancel, kemudian kita siapkan propertinya untuk masing-masing nama variabel. Baris pertama adalah variabel X1, baris kedua X2, baris ketiga X3, dan selanjutnya adalah variabel Y. Kemudian kita ke data view untuk memasukkan data penelitian yang hendak kita uji autokorelasinya. Kita ke tabulasi data, kemudian kita copy, pindahkan ke lembar kerja SPSS pada data view, klik paste. Ya, kita lihat untuk data tabulasi. Di sini untuk ROA, ROE, IPS adalah merupakan angka desimal, yaitu 2 angka di belakang koma, sedangkan harga saham ini tidak ada 2 angka di belakang koma atau bukan desimal. Maka kita sesuaikan pada formasi lembar kerja SPSS-nya. Nah, ini kita ke variabel view. Pada variabel Y kita rubah pada kolom desimal menjadi 0. Kemudian pada label kita beri nama. Untuk variabel X1 adalah merupakan variabel ROA, sedangkan variabel X2 adalah variabel ROE. Variabel X3 merupakan variabel IPS, dan Y merupakan variabel harga saham. Selanjutnya pada kolom measure kita rubah menjadi data scale. Ya, semuanya kita rubah menjadi data scale. Selanjutnya adalah melakukan uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson. Kita pindah ke data view. Langkah pertama, klik analyze, pilih regression, kemudian klik linear. Selanjutnya, variabel independen kita masukkan ke kotak independen, dan variabel dependen kita masukkan ke kotak dependen. Kita blok untuk variabel independen, yaitu ROA, ROE, dan IPS, pindahkan ke kotak independen. Kemudian harga saham atau variabel Y kita pindahkan ke kotak dependen. Selanjutnya kita klik statistik. Kemudian pada kotak dialog linear regression statistik
pada kotak residual kita aktifkan Durbin Watson. Kemudian klik continue, klik OK. Ya, berikut adalah output dari uji autokorelasi menggunakan cara Durbin Watson. Kita lihat pada tabel summary. Nah, ini adalah merupakan koefisien Durbin Watson atau nilai D yang akan kita gunakan untuk menyimpulkan dari hasil uji autokorelasi. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke Excel. Kita pindahkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan dari uji autokorelasi. Kita lihat dasar pengambilan keputusan. Ini dasar pengambilan keputusan untuk uji autokorelasi menggunakan cara Durbin Watson. Kita pindahkan dasar pengambilan keputusan ini ke Word untuk memudahkan dalam interpretasi uji autokorelasi. Maka di sini yang diperlukan adalah data D, DL, data DU, kemudian data 4-DU dan 4-DL. Kita persiapkan dulu datanya. Kita kembali ke Excel. Kita siapkan nilai D-nya, kemudian nilai DL, nilai DU, kemudian nilai 4-DL, kemudian 4-DU. Untuk nilai D atau koefisien Durbin Watson adalah nilai dari hasil output SPSS, yaitu 1,506. Selanjutnya, nilai DL dan nilai DU ini didapat dari tabel Durbin Watson. Kita ke tabel Durbin Watson. Nah, ini ada tabel Durbin Watson. Di sini yang diperlukan untuk membaca nilai DL dan DU adalah nilai N atau jumlah sampel yang kita teliti dan nilai K atau jumlah dari prediktor atau variabel independen dalam penelitian yang dilakukan. Kita cek sampel yang digunakan dan variabel independennya. Di sini untuk jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 16 sampel. Kemudian jumlah K atau variabel independennya adalah 3. Kita kembali ke tabel Durbin Watson. Nilai N 16 kita beri tanda. Kemudian nilai K atau variabel prediktor atau variabel independennya adalah 3. Kita beri tanda. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai DL dan nilai DU, kita tarik ke bawah dari kolom DL sampai ke jumlah N16. Di sini posisinya. Berarti nilai DL-nya adalah 0,8572. Sedangkan nilai DU kita juga tarik ke bawah sampai ke jumlah N16. Maka nilai DU-nya adalah 1,7277. Kita pindahkan ke Excel. Nilai DL 0,8572. Kemudian nilai DU-nya adalah 1,7277. Kemudian kita tentukan nilai 4 minus DL. 4 minus DL 3,1428, kemudian 4 minus DU. Minus DU. Nah, ini sudah ketemu masing-masing nilai D, kemudian nilai DL-nya, nilai DU, 4
4-DL dan 4-DU kita pindahkan ke Word di sini. Ya, selanjutnya kita interpretasikan, kita bandingkan dengan dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson. Di sini nilai koefisien Durbin Watson-nya adalah 1,506. D lebih kecil dari DL. 1,506 lebih kecil dari DL, ya, berarti tidak sesuai. Kemudian D lebih besar dari 4-DL. 1,506 lebih besar dari 4-DL, ya, tidak sesuai. Berarti untuk kriteria adanya autokorelasi ini tidak masuk. Selanjutnya DU lebih kecil dari D. 1,7277 lebih kecil dari 1,506, berarti tidak sesuai. Sekarang tinggal kategori tidak ada kesimpulan, yaitu DL lebih kecil dari D. 0,8572 lebih kecil dari 1,506, ya, masuk. Kemudian lebih kecil dari 4DU. 1,506 lebih kecil dari 2,2723, berarti masuk ke ini, kategori ini, tidak ada kesimpulan. Maka pada hasil uji autokorelasi menggunakan cara Durbin Watson, dari data ini dapat disimpulkan tidak ada kesimpulan. Artinya hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson ini memberikan hasil yang tidak pasti. Apakah masuk sebagai terjadi autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Ini yang dimaksud dengan kelemahan dari uji Durbin Watson. Namun, untuk mengatasi hal ini dapat ditindaklanjuti dengan melakukan uji autokorelasi dengan Ran's test. Kita akan praktekkan cara kedua, yaitu uji autokorelasi menggunakan Ran's test. Kita kembali ke lembar kerja SPSS. Untuk uji autokorelasi menggunakan Ran's test, kita memerlukan data nilai residual dari regresi linear yang kita teliti. Maka untuk melakukan uji autokorelasi menggunakan Ran's test, langkah pertama adalah klik Analyze, pilih Regression, kemudian klik Linear. Nah, kemudian pada kotak dialog Linear Regression kita masukkan variabel Y atau harga saham ke dependent, kemudian variabel X1, X2, X3 sebagai variabel independen kita masukkan ke independen. Ini sudah masuk, ya, dari olah data sebelumnya. Selanjutnya kita bebaskan terlebih dahulu atau nonaktifkan terlebih dahulu dari Durbin Watson yang sebelumnya digunakan uji autokorelasi menggunakan cara Durbin Watson. Maka kita klik statistik, kemudian pada kolom residual ini Durbin Watson kita nonaktifkan, lalu klik continue. Selanjutnya pada uji autokorelasi menggunakan cara Ran's test, kita cari nilai residual terlebih dahulu dengan klik save, kemudian pada kotak residual kita aktifkan unstandardized. Selanjutnya klik continue dan klik OK. Kita lihat pada data view SPSS, di sini sudah ada variabel unstandardized residual. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, klik Legacy Dialogs atau pilih Legacy Dialogs, kemudian klik Runs. Pada variabel unstandardized residual kita pindahkan ke test variable list, kemudian pada cut point kita aktifkan median. Ini sudah default
median sudah aktif, sudah ada tanda centangnya. Selanjutnya klik OK. Berikut adalah merupakan hasil dari uji autokorelasi menggunakan runs test. Kita pindahkan hasilnya ke Word untuk memudahkan dalam interpretasi. Nah, kita besarkan biar lebih jelas. Bisa kasih. Pada uji autokorelasi menggunakan runs test, kita lihat pada tabel runs test pada nilai ASIM signifikansi total yaitu 0,070, di mana pengambilan keputusan pada uji runs test untuk uji autokorelasi adalah sebagai berikut. Jika nilai ASIM signifikansi total lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Namun jika lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Kita lihat hasil dari uji autokorelasi menggunakan runs test. Di sini hasil ASIM signifikansi total adalah 0,070, artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya autokorelasi atau tidak adanya gejala autokorelasi. Data penelitian, tidak terjadi gejala autokorelasi, sehingga data ini dapat dilakukan analisis regresi linier ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, contoh kasus kedua, kita akan melakukan uji autokorelasi dari data berikut. Di sini ada 9 perusahaan yang dilambangkan dengan PT A, B, C, D, E, F sampai PT I, di mana data merupakan pengaruh dari ROA, ROE, IPS dan NPM terhadap harga saham. Jadi di sini ada 4 variabel independen yang nanti kita lambangkan dengan X1, X2, X3, dan X4. Kemudian 1 variabel dependen yang nanti kita akan lambangkan dengan variabel Y. Kita buka SPSS-nya. Kita klik cancel. Kita siapkan propertinya, yaitu variabel X1, X2, X3, X4, variabel Y ya. Jadi ada 4 variabel independen, 1 variabel dependen pada label ROA, ROE, IPS, kemudian variabel NPM. Selanjutnya ini variabel harga saham. Data yang ada adalah merupakan data desimal, termasuk harga saham kita buat desimal di sini, yaitu 2 angka di belakang koma. Karena itu pada SPSS, pada variable view di kolom desimal kita tetap sesuai dengan default, yaitu 2 atau 2 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya pada kolom measure ini kita rubah menjadi data jenis scale, karena data ada jenis scale, ada ordinal, ada nominal. Ini termasuk data ya, scale. Kita klik data view, kemudian kita copy dari tabulasi yang sudah disiapkan, kemudian Ctrl C, pindahkan ke data view SPSS, Ctrl V. Ini sudah semuanya lengkap.
ada nama variabelnya, dan informasinya juga sudah sesuai. Selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi menggunakan cara pertama, yaitu cara Durbin-Watson. Kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, klik Linear. Selanjutnya pada kotak dialog Linear Regression kita pindahkan variabel independen ini ke independen, kemudian variabel dependen ke kotak dependen. Kemudian klik statistik. Pada linear regression statistik kita klik Durbin-Watson, klik continue, kemudian klik OK. Berikut adalah hasil uji autokorelasi menggunakan SPSS cara Durbin-Watson. Pada model summary ini kita bisa pindahkan ke Excel untuk lakukan interpretasi atas data output ini. Kita akan cari nilai DL, DU, dan 4- DL dan 4- DU. Nah, kita buat tabel di sini, D kecil atau question Durbin-Watson, kemudian nilai DL, nilai DU, nilai 4- DL, kemudian nilai 4- DU. Nilai D-nya adalah 2,777. Kemudian nilai DL-nya dan nilai DU kita ambil dari tabel Durbin-Watson. Jumlah N atau jumlah sampel yang digunakan, jumlah N-nya adalah 36. Untuk variabel independennya ini ada 4 variabel independen. Selanjutnya kita ke tabel Durbin-Watson. Kita menggunakan taraf kesalahan 5%. Jumlah N-nya adalah 36, berarti kita letakkan di sini. Kemudian jumlah variabel independennya adalah 4, berarti menggunakan kolom K sama dengan 4. Kemudian kita tarik dari kolom DL ini sampai ke jumlah N36. Nah, ini ketemu nilai DL-nya dan nilai DU-nya. Di sini nilai DL-nya adalah 1,2358 dan nilai DU-nya adalah 1,7245. Kita pindahkan 1,2358, kemudian nilai DU-nya selanjutnya nilai 4- DL kita bisa hitung 4 dikurangi DL, kemudian 4 dikurangi DU. Nah, selanjutnya kita interpretasikan dengan membandingkan dasar keputusan dari uji Durbin-Watson. Kita interpretasikan. Pada baris pertama, D lebih kecil dari DL, 2,78 lebih kecil dari 1,236, tentu tidak memenuhi. D lebih besar dari 4 DL, lebih besar dari 4- DL. Ya, ini tipis ya, 2,78 betul lebih besar dari 2,764. Berarti masuk ke terdapat autokorelasi. Ya, di sini masuknya adalah terdapat autokorelasi. Baik, selanjutnya yang kedua, yaitu kategori tidak terdapat autokorelasi. DU lebih kecil dari D, 1,72 lebih kecil dari 2,78, sesuai. Kemudian lebih kecil dari 4- DU, ini lebih kecil dari 2,78 lebih kecil dari 2,28, ternyata tidak sesuai, berarti tidak masuk ke kategori ini, tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya kita cek DL lebih kecil dari D lebih kecil dari DU, 1,236 lebih kecil dari 2,78, betul.
kemudian lebih kecil dari DU. 2,78 lebih kecil dari 1,72, tidak sesuai. Berarti selanjutnya yang ini 4 minus DU. 4 minus DU berarti 2,28 lebih kecil dari D, lebih kecil dari 2,78, ya betul. Kemudian lebih kecil dari 4 minus DL, 2,78 lebih kecil dari 2,768, ternyata tidak sesuai. Maka kesimpulannya adalah terdapat autokorelasi. Selanjutnya kita akan menggunakan alternatif uji autokorelasi run test. Dalam uji run test kita memerlukan data nilai unstandardized residual. Kita kembali ke SPSS, klik analyze, kemudian regression, klik linear. Nah, ini semua variabel dependent sudah sesuai, independent sudah sesuai. Klik statistik, ini pada Dolby Watson kita nonaktifkan, kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik save, aktifkan residual unstandardized, kemudian klik continue, klik OK. Kita cek pada data view SPSS, ini sudah ada nilai residualnya. Kita klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, pilih legacy dialogs, kemudian klik runs. Nah, pada nilai unstandardized residual kita pindahkan ke test variable list. Pada cut point kita aktifkan median, kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari uji autokorelasi menggunakan run test. Kita bandingkan atau kita interpretasikan. Kita perhatikan pada tabel run test pada asim signifikansi tutile, di mana dasar pengambilan keputusan untuk uji run test adalah jika nilai asim signifikansi tutile lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Di sini nilai asim signifikansi tutile adalah 0,866. Lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi. Dari beberapa rujukan atau referensi, ketika melakukan uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson, ini memiliki kelemahan ketika nilai D di antara DL dan DU, kemudian ketika nilai D lebih besar dari 4 minus DL atau D lebih kecil dari DL, sehingga dapat diberikan alternatif untuk memastikan adalah dengan menggunakan uji autokorelasi cara run test. Kemudian bagaimana jika terjadi gejala autokorelasi pada penelitian regresi linier? Maka dapat dilakukan solusi dengan melakukan transformasi data. Kemudian dari hasil transformasi data diuji kembali uji autokorelasinya, apakah bisa terbebas atau lepas dari gejala autokorelasi atau tidak, sampai didapatkan hasil yang tidak terjadinya gejala autokorelasi. Kemudian dapat juga dilakukan dengan membuang data outlier atau data yang sekiranya menjadi penyebab terjadinya autokorelasi atau data ekstrim, ini dihilangkan. Itu adalah beberapa pilihan solusi ya, alternatif untuk menghindari dari data autokorelasi. Tersebut tutorial dari uji autokorelasi menggunakan cara Durbin Watson dan menggunakan cara run test. Apabila tutorial ini bermanfaat, silahkan untuk like, kemudian berikan komentar, serta jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng supaya saudara bisa terus mengikuti update atau informasi-informasi selanjutnya pada channel SC Lubar ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.